Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf karena video yang barusan saya share rekaman yang ke-30 ada kesalahan. Yang kedua, saya pikir-pikir terlalu pendek. Ya, saya inginnya membuat satu kali duduk sekali buka, tidak terlalu panjang, di sela-sela kesibukan kita semua, kita bisa belajar, nambah terus sedikit demi sedikit. Juga pertimbangan sama-sama kita memiliki kesibukan juga. Nah, tetapi saya minta kepada kita semua, kalaupun tidak kita yang buka, silakan di-share ke orang lain. Karena satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Jadi kalau satu ayat berapa huruf? Berapa kebaikan di dalamnya? Ya. Dan kebaikan itu, kata Allah di dalam surat Al-Hadid, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan itu menghapus dosa kita. Ya. Jadi satu huruf 10 kebaikan dihapus oleh Allah. Nah, satu ayat berapa huruf? Ya. Seperti itu. Itu tentang Al-Quran. Nah, kita belajar tafsir, belajar baca Quran, itu seperti itu. Ya, kalau kita nggak sempat supaya dapat juga pahala, maka lakukan share kepada orang lain yang punya kesempatan, nanti dia buka dan dia pelajari. Kita akan dapat pahala juga. Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Kalau kita menyebarkan kebaikan, informasi yang baik, kita nyebar itu sudah dapat pahala. Ketika orang belajar dan dia amalkan, kita dapat pahala dari dia amalkan tanpa dikurangi pahalanya. Ini yang harus dijadikan peluang untuk kita. Kemudian kita mengambil peluang ini untuk supaya kita dapat kebaikan. Insya Allah, kalau ini terus kita lakukan setiap hari, kebaikan demi kebaikan, dan kemudian kebaikan menghapus dosa, bukan ini yang kita cari, untuk kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa kita. Padahal kita ini selalu berdosa hidup ini, ya. Banyak kali dosa kita. Mari kita bantu share. Kalau bukan kita yang baca, orang lain yang membaca. Demikian kita lanjutkan, ya, belajar tafsir kita. Ya, kita sudah sampai pada makna ar-Rabb, ya. Saya ulang, ya. Makna Rabb dalam Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin, makna Rabb, ya. Wa adalah Al-Malik, Sang Maharaja yang maha berkuasa di alam semesta ini. Bukan sekedar menguasai satu negara atau negara serikat atau benua, tapi bahkan bukan hanya bumi, bahkan seluruh alam semesta dalam kekuasaannya, yaitu Al-Malik. Itulah disebut Rob. Al-Mutasarrifu, yang mengendalikan semua alam semesta ini, semuanya dalam kendalinya Allah SWT. Wa yutlaqu fil lughah, secara bahasa digunakan untuk as-sayyid, tuan. Disamakan dengan kata-kata tuan Arab itu. Yang kemudian dalam bahasa Indonesia kita mengistilahkan Tuhan. Ya. Wa 'alal mutasarrifi lil ikhlas. Dan digunakan untuk yang sang maha pengendali, ya, alam semesta, untuk kebaikan, lil islah, untuk kebaikan. Wa kullu dzalika sahihun, semua itu benar, ya. Fi haqqillah,
ya, berkenaan dengan Allah, ya, berkenaan dengan Allah, benar. Wala yusta'malu ar-rabbu li ghairillah. Dan kata Rob itu tidak digunakan li ghairillah, untuk yang selain Allah. Bal, akan tetapi bil idofati. Kalau harus digunakan untuk yang selain Allah, maka harus idofah. Kalimatnya harus dalam bentuk idofah, mudhof ilaih atau kata majmu'. Taqulu, seperti Anda mengatakan Rabbud dar, ya, pemilik rumah. Ya, kata Rob digunakan untuk orang yang memiliki rumah disebut Rabbud dar. Atau di istilah lain yang tidak ada di sini, misalnya Robbatul bait, ya, ibu rumah tangga, yang tugasnya ngatur rumah tangga. Robbu kada, pemilik ini dan pemilik itu. Robbu kada wa kada, Rob, ya. Wa ammar Robbu, adapun Rob, ya, ya, Rob dalam Rabbul Alamin, fala yuqalu, maka tidak diucapkan kata tersebut illa, kecuali lillah, bahwa kata tersebut untuk Allah saja, ya, azza wa jalla, yang maha mulia, wa jalla, dan maha agung. Rabbul Alam itu maksudnya ya, Rabb alam semesta, al-Malik, ya, yang menguasai alam semesta, al-Mutasarrif, yang mengendalikan alam semesta. Wa qad qila, dan ada juga yang menyebutnya innahu, bahwa kata Rabb itu al-ismul a'zam, ya, nama yang agung bagi Allah adalah Ar-Rabb, ya, seperti itu. Ini tadi yang saya harus koreksi karena tadi agak setengah ngantuk, ya kan, habis ngajar tadi pagi. Kemudian kita lanjutkan sedikit makna al-alamin. Arti al-alamin, Rabbil alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin. Apa artinya al-alamin? Alam semesta, semesta alam. Ya. Al-alamin, kata alam, alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin, ya. Alamin itu jama'u alam, jamak dari alam adalah alamuna. Kalau jaram alamina, ya. Apa itu alam? Wa huwa kullu mawjudin. Semua yang ada ini, semua yang mawjud, yang ada, yang wujud, semua disebut alam selain Allah. Siwallah, yang selain Allah. Semuanya adalah alam, alam semesta selain Allah. Azza wa jalla, selain Allah yang maha mulia dan maha agung. Wal alam, dan kata-kata alam, ya. Ini kan alamin jamak dari alam, tapi alam sendiri jamun, sudah jamak. Nah, secara bahasa ada yang menyebut bahwa alam itu juga sudah jamak. La wahida lahu, tidak ada bentuk tunggalnya. Tidak ada bentuk tunggalnya, tidak ada mufradnya alam. Ya alam sudah alam jamak. Min lafzi, secara lafadznya. Ya. Wal awalimu, sedangkan kata-kata awalimu, ya, itu adalah asnaful makhlukot, jenis-jenis makhluk, ya. Fisamawati, yang ada di langit, wa fil barri, yang ada di daratan, wa fil bahri, dan yang ada di lautan, ya. Jenis-jenis makhluk yang ada di langit, ada di daratan, dan ada di lautan disebut awalim. Ya. Misalnya ada alam kalau di langit, misalnya alam malaikat, alam malakut, alamul malakut, awalimul malakut. Burung di langit, ya, alam-alamnya burung. Di daratan, nah, ya, di sana ada kerbau, ada sapi, ada harimau, ada semut. Wal bahri, di laut, ikan. Alam tersendiri, al-awalim. Jamak dari alam, tapi alamnya ikan, alam laut, alam daratan, alam di langit, ya, alam juga. Itu kalau secara bahasa.
Wa kullu qarnin minha wajilin yusama alaman aidon. Ya. Ini juga. Dan setiap generasi, setiap kurun, setiap masa, ya, setiap abad minha daripada makhluk-makhluk tersebut, ya, pergantian makhluk di setiap abad, wajilin dan setiap generasi itu yusama alaman aidon, dinamakan alam juga. Ya. Alam pada abad sekian, alam pada abad sekian. Ya, alam juga, alam misalnya alam ikan pada masa sekian, alam binatang pada abad kesekian, alam sekian pada itu alam juga. Ya. Menurut bahasa Arab. Ya. Qala Al-Farra'u wa Abu Ubaid. Berkata Al-Farra' dan Abu Ubaid, ya. Al-alam, kata-kata alam adalah ibaratun amma yakil. Bukan istilah yang digunakan untuk, ya, makhluk yang berakal, itu alam. Ada yang mengatakan seperti itu juga. Kata Al-Farra' dan Abu Ubaid. Jadi alam hanya untuk ungkapan, untuk istilah untuk makhluk yang berakal. Siapa makhluk yang berakal itu? Wahum, mereka itu adalah al-insu, manusia, wal jinnu, jin yang berakal, wal malaikatu, malaikat, wasyayatin, syaitan, ya. Semuanya adalah alam. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam syaitan. Ya. Disebut alam. Wala yuqalu lil bahaim alam. Kata Abu Al-Farra' dan Abu Ubaid, kata alam tidak digunakan untuk apa? Untuk bahaim, untuk ternak. Binatang ternak, misalnya alam sapi, alam kambing, tidak. Kata Al-Farra' dan Abu Ubaid. Ya. Wa an Zaid ibni Aslam, dan dari Zaid bin Aslam, wa Abi Muhaisin dan Abi Muhaisin, yang mengatakan al-alam, istilah alam atau kata alam adalah kullu ma lahu ruhun turafrifu. Ya. Alam adalah semua, ya, semua makhluk yang memiliki roh, yang memiliki nyawa, turafrifu, yang bisa bergerak-gerak. Yang bisa bergerak, kalau burung dia berkepak-kepak sayapnya. Ya, yang kalau binatang melata bisa bergerak kakinya. Ya, yang memiliki ruh disebut alam. Ya, disebut alam. Itu pendapat Zaid bin Aslam dan Abi Mahis. Ya. Abi Mahis. Ya. Waqala Qatadah, dan Qatadah mengatakan Rabbil Alamin. Ya. Kata Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Kullu sinfin alamun. Semua jenis adalah bisa disebut alam, semuanya. Ya, kalau menurut Qatadah ya semua alam. Pokoknya selain Allah alam. Nah, seperti itu. Waqala Az-Zujjaj, lain lagi dia berkata, ya, al-alam, disebut alam adalah kullu ma khalaqallah fid dunya wal akhirah. Adalah semua apa saja makhluk yang Allah ciptakan di dunia dan di akhirat, itulah alam. Nah, qala Al-Qurtubi, Imam Qurtubi di dalam tafsirnya, namanya tafsir Al-Qurtubi, ya. Nah, wa hadza huwa sahih. Inilah yang benar, yang mengatakan alam ya seluruh yang diciptakan Allah di dunia maupun di akhirat, semuanya alam. Kenapa? Innahu syamilun. Karena itu lebih mencakup, ya. Lebih mencakup likullil alamin, untuk semua alam semesta. Kakaulihi, sesuai dengan firman Allah, ya. Qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya, lalu siapa itu Tuhan semesta alam? Ya. Qala, maka dijawab oleh Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu adalah Robnya langit dan bumi, Tuhannya langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Semua, berarti semuanya. In kuntum mukinin, jika
kalian adalah orang-orang yang yakin terhadap keberadaan Rabb tersebut. Surat Asy-Syu'ara ayat 23 sampai 24. Demikian video pengganti daripada apa yang saya rekam tadi yang sebelumnya salah. Semoga tidak mengecewakan. Pelan-pelan kita belajar. Silakan di-share sebanyak-banyaknya. Anda dapat pahala kebaikan dan setiap kebaikan menghapus dosa kita. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.